Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat sore pemirsa setia STV dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Seperti biasa, senang sekali saya Halimatus Sa'diyah kembali menyapa Anda dalam program Ramadan terbaik, yakni Kampung Ramadan, waktu untuk berkumpul dan berbagi. Dan pemirsa, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Beliau merupakan seorang pengajar di salah satu instansi. Siapa lagi kalau bukan dengan Ahmad Fauzan, Sarjana Pendidikan. Dan langsung saja kita sapa pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, diberikan nikmat yang sangat luar biasa untuk sore hari ini. Alhamdulillah. Kemudian puasanya bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Semoga senantiasa diberikan kelancaran hingga akhir ya. Amin, amin. Dan menarik sekali tema yang akan kita bahas pada sore hari ini Pak, yaitu terkait produktivitas organisasi. Namun sebelum itu mungkin seorang Bapak Ahmad Fauzan bisa memberikan pandangan sedikit terkait produktivitas organisasi itu sendiri. Disilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk berdiskusi kembali di kanal YouTube STV ya. Alhamdulillah. Baik, berbicara persoalan tentang sebuah produktivitas organisasi, tidak lain dan tidak bukan berbicara nanti bagaimana kita setelah organisasi ini kita mampu meningkatkan elektabilitas di dalam sebuah organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan cerminan kepada seluruh anak muda atau bagi teman-teman mahasiswa baik pelajar dan lain sebagainya, bahwasannya organisasi ini kalau kita kupas, organisasi merupakan salah satu wadah yang menjadi hal penting untuk kita ini ya, apalagi kita sekarang ini sudah memasuki Gen Z ya. Organisasi saat ini sungguh menjadi wadah yang sangat bagus karena tidak lepas dari definisinya wadah yang memiliki tujuan ya, yang terdiri dari satu orang hingga lebih, yang artinya organisasi ini tidak hanya akan menjadi wadah, melainkan akan menjadi tempat di mana kita berproses dan mengasah soft skill kita. Yang mana nantinya itu akan bermanfaat tidak hanya di dalam lingkup kita bersekolah ataupun kuliah ataupun kita bekerja. Itu juga sangat bermanfaat. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara di ruang sekolah, kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya pembelajaran yang didapat dari organisasi. Tentunya begitu ya. Selain itu, organisasi ini juga menjadi apa namanya ya, tempat berkumpulnya orang-orang hebat yang nantinya akan mengisi pos-pos strategis. Contohnya banyak sekarang ini di kepemimpinan ya, khususnya di Indonesia ini banyak yang juga sudah lahir dari rahim-rahim organisasi, baik di kampus maupun di pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan di luar kampus. Itu. Oke, jadi memang adanya sebuah organisasi terutama khususnya bagi mahasiswa maupun pelajar memang sangat penting begitu ya, Pak? Sangat penting. Seberapa penting kemudian organisasi itu menjadi wadah atau membuat organisasi itu produktif begitu, Pak? Kan biasanya kalau kita seandainya mahasiswa ikut organisasi, kalau seandainya kita ikut organisasi tapi organisasinya ya isinya gitu-gitu aja kan mungkin kita ya buang-buang waktu gitu. Nah, itu gimana pandangannya? Oke, menarik ini ya untuk kita bahas. Artinya saat ini juga banyak organisasi yang hanya apa namanya ya, ketika mereka mengikuti organisasi tersebut yang mereka temukan hanya kegiatan seremonial dan lain sebagainya ya. Nah, untuk memahami hal tersebut kita harus melihat faktor apa yang menjadi penyebab di dalam organisasi itu sehingga ketika kita masuk di dalamnya banyak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi kalau di dunia kampus ya, kita bersama banyak biasanya senior-senior ya, dek kamu ikut ini dek, nanti kamu bisa begini dan lain sebagainya kan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah begitu. Jadi di dalam organisasi ini
banyak faktor yang menjadi salah satu penghambat satu ya dari kepemimpinan. Artinya pemimpin di dalam organisasi itu tidak memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua juga sistem di dalamnya. Sistem di dalamnya itu biasanya hanya dilakukan secara mendadak, mendesak sehingga tidak memikirkan bagaimana organisasinya. Itu ya. Kemudian salah satu cara bagaimana kita bisa menanggulangi hal tersebut, di situ ada yang namanya manajemen konflik ya. Di dalam organisasi itu ada yang namanya manajemen konflik yang menurut Thomas itu dalam bukunya manajemen konflik ini ada 5 cara untuk bisa mengatasi organisasi-organisasi yang nantinya tidak dapat meningkatkan elektabilitas apalagi produktivitas. Salah satu yang pertama itu dengan cara kita bisa melihat konflik yang terjadi. Kalau misalkan konfliknya hanya percintaan, berarti ya kita tidak perlu menanggapi itu, ya sudah kita tinggalkan saja ya. Yang kedua, dengan cara kita kalau misalkan konfliknya itu perlu kita lakukan mediasi, berarti kita harus terjun di dalamnya dengan cara kita melakukan pendekatan persuasif. Dan yang ketiga itu ada namanya itu kompetitif ya. Kompetitif itu berkaitan dengan kita melakukan perlawanan dengan artian semisal di dalam organisasi tersebut sudah kurang efektif dan ketuanya misalkan nih ya, ketuanya itu ketika diperlukan itu selalu tidak ada, maka perlu dilakukan tindakan nantinya yang bisa mengganti ketua tersebut. Itu salah satu contoh sederhananya ya. Kemudian yang keempat itu dengan cara kolaborasi. Nah, kalau misalkan di dalam organisasi ini ternyata karena ada salah satu pihak yang memang kurang efisien dalam melakukan tanggung jawabnya, kita perlu berkolaborasi. Salah satunya dengan si kedua belah pihak itu, dan kemudian nanti kita ajak bagaimana caranya bisa mencapai tujuan dan visi misi kita di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu sistem kompromi. Biasanya sistem kompromi ini biasanya ya terjadi di perusahaan-perusahaan. Kenapa demikian? Karena itu berkaitan dengan kepentingan dan keuntungan dari kedua belah pihak. Kira-kira. Iya, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi ya, bahwa memang dalam sebuah organisasi kita memang memiliki hal standby. Tidak hanya ketika dibutuhkan dia tidak ada, kemudian ketika tidak dibutuhkan dia malah ada. Seperti itu. Dan Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali seusai jeda berikut ini. Tetap di STV Cermin Kaum Santri.
Bersama kami dalam program Kampung Ramadan bersama saya Halimatus Sa'diyah dan Bapak Fauzan. Dan Bapak kan tadi di segmen pertama kita sudah membahas perihal manajemen konflik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit perihal manajemen konflik itu seperti apa? Tadi sudah kita kupas ya sedikit bahwasannya ketika di dalam organisasi itu terjadi sebuah problematika, kita bisa menggunakan 5 metode tadi. Salah satunya ya dengan bekerja sama, kompromi, kemudian dengan competing atau perlombaan dan bahasa kasarnya itu perlawanan. Nah, kita bisa melihat konfliknya itu sesuai dengan metode yang mana. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan
problemnya itu berkaitan dengan percintaan, ya kita tidak perlu terlalu menanggapi itu, kita hindari saja. Di dalam organisasi pasti ya, apalagi anak sekarang ya, banyak itu hal-hal sepele seperti halnya percintaan dijadikan problem khusus. Melainkan mereka harusnya berpikir ketika kita berorganisasi ini apa yang kita bisa peroleh, apa yang akan bisa kita berikan kepada organisasi tersebut. Harusnya kita berpikir seperti itu. Oke, dan memang kalau seandainya apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa zaman sekarang apalagi bagi sebagian mahasiswa atau pelajar memang salah satu yang namanya percintaan itu tidak bisa dihindarkan Iya, dan betul selalu sekali. menjadi problematika seperti itu. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk menghindari hal yang seperti itu dalam organisasi? Jadi kalau berbicara percintaan ini ya, kadang itu meskipun diberikan sebuah aturan khusus bahwasannya kita di organisasi A, B, C, D misalkan tidak boleh pacaran, tapi tetap aja kan begitu. Nah, di sini diperlukan yang namanya dari sosok, biasanya di situ ada BPH ya, untuk menanggulangi hal tersebut. Misalkan itu akan menjadi problem khusus, maka perlu kita melakukan mediasi tadi, melakukan pendekatan secara kooperatif, kemudian nanti bagaimana caranya kita memberikan penjelasan yang faktual lah untuk mereka berdua, sehingga kita bisa memberikan nggak apa-apa lah kalian kalau mau ada hubungan, tapi jangan libatkan organisasi dengan cara begitu, atau menggunakan kedekatan secara konsep teologis ya, bahwasannya kita tekankan bahwasannya haram begitu ya. Kira-kira begitu. Iya, dan terkadang hal yang paling sering kita jumpai adalah biasanya ketika seseorang misalnya lawan jenis dalam organisasi, kemudian dia hanya sekedar memberi chat atau respon di story-nya mereka, kadang mereka itu merasa seolah-olah diperhatikan, padahal sebenarnya adalah memang koridornya kita harus saling komunikasi begitu. Betul. Jadi di organisasi ini ya, yang kebanyakan menjadi problem itu berkaitan di komunikasi. Kadang itu begini, ada biasanya semisal nih anggota baru ya, kemudian dia diajak nih datang ke sekret atau dan lain sebagainya. Ketika sampai di sana, dia itu ya tidak disapa, kemudian sibuk, kakak-kakaknya sibuk main HP, sehingga di situ kadang memang menjadi penyebab kader atau anggota baru itu merasa jenuh ya, begitu. Makanya di sini kita ketika berorganisasi kita harus pahami kita ini melakukan kaderisasi yang namanya untuk memperbanyak anggota ya, yang kemudian anggota ini yang nanti dapat membantu kita mencapai tujuan dan visi misi yang sudah disepakati, kan begitu harusnya. Iya, benar sekali. Kemudian banyak sekali kita jumpai seseorang yang baper, dalam artian bukan baper perasaan ya, maksudnya ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai bla 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 misalnya, kemudian dalam melakukan pekerjaan itu dia mendapatkan kesalahan sehingga ditegurlah oleh senior atau BPH dalam sebuah organisasi. Nah, terkadang mereka yang ditegur itu malah ya udahlah, ngapain orang juga aku ditegur, gak usah ikut lagi deh organisasi. Nah, itu gimana caranya? Nah, betul ya, itu juga sering terjadi, tidak hanya di tingkatan mahasiswa ya, kadang di tingkatan pelajar itu juga banyak, baik di organisasi semisal OSIS ya, kemudian yang ramailah di lingkungan kita itu banyak IPNU, PPNU, itu sering terjadi juga hal-hal yang demikian. Artinya begini, kadang di organisasi itu setiap orang itu beda-beda, setiap senior itu beda-beda, ada senior yang baik, ada senior yang menceritakan sejarah yang berdarah-darah dan lain sebagainya, yang kemudian tidak memahami terhadap karakteristik kader-kadernya, sehingga ketika dia melaksanakan tanggung jawabnya tidak sesuai, maka di situ akan ditegur ya. Nah, sebenarnya kita ini kalau berbicara persoalan itu, kita sudah di waktu ngaji atau madrasah diajarkan bagaimana cara menegur orang yang baik, kan begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang perlu diterapkan juga di dalam organisasi. Artinya kita menegur orang itu jangan sampai orang itu merasa malu ketika kita berikan nasihat ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara mungkin kita diberikan pemahaman lagi, karena berkaitan dengan organisasi ini kan semua orang ini memiliki kesibukan, kadang capek pun harusnya kita menulis A, tulisannya ganti B. Nah, itu yang perlu dimaklumi. Artinya di organisasi ini harus ada sosok yang menjadi orang tua, atau nantinya ketika ada problem tadi ada yang memberikan wejangan, sehingga anak itu merasa, oh iya ya, saya salah, saya harus belajar lagi. Dan juga sebagai anggota atau kader di sebuah organisasi, kita juga harus menyadari bahwasannya di situ kita tujuannya belajar. Salah itu wajar ya, maksudnya dengan di situ kita dapat mengetahui yang namanya proses. Kalau kita tidak pernah salah, mana bisa kita tahu bahwasannya itu benar, kan begitu ya? Iya, Kira-kira. benar sekali. Karena sebuah kesalahan adalah pelajaran. Pelajaran yang Ya, berharga Pak. dan mahal itu. Benar banget. Dan kemudian bagaimana dan biasanya ya yang Ya. sering terjadi adalah seseorang yang melakukan kesalahan biasanya ditegur langsung di hadapan yang lain begitu. Oh, Nah, ya. itu sadis sekali. Nah, betul ya. Itu terjadi biasanya ketika evaluasi ya. Oh, ya. Nah, betul. Nah, di situ makanya di organisasi ini berbicara persoalan sistem. Sistem ini yang nantinya bagaimana mengatur terkait jalannya organisasi ke depan. Contoh begini, di salah satu organisasi itu pernah terjadi sampai tengkar ya, gara-gara si A menyalahkan si B karena si A merasa yang paling bekerja dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita harus kembali ke personal kita. Kalau kita niatnya dari awal itu untuk thalabul ilmi atau belajar, maka selama itu wajar, kita harus bisa menerima dan mengevaluasi agar kedepannya lebih baik. Kalau misalkan itu memang tidak sesuai apa yang ditegurkan kepada kita, kita berhak untuk memberikan penjelasan. Nah, penjelasannya itu logik dan sesuai dengan aturan. Karena begini, di organisasi itu yang menjadi simpang siur itu banyak anggota yang tidak memahami job desk-nya, Iya, sehingga yaitu tadi akhirnya saling menyalahkan. Makanya ketika berorganisasi, ketika dari awal misalkan pembentukan kepengurusan, di upgrading dan raker itu harus benar-benar dimaksimalkan dengan baik. Iya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan pada sore hari ini. Dan mohon maaf Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali seusai jeda berikut ini.
Masih setia bersama kami dalam program Kampung Ramadan hanya di STV Cermin Kaum Santri. Dan Bapak, pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas perihal organisasi, manajemen konflik, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ini hal yang sering kita jumpai adalah banyak sekali mahasiswa ataupun pelajar yang ikut organisasi ataupun ikut perkumpulan lainnya, mereka malah mengutamakan organisasinya dan melupakan yang seharusnya mereka wajib untuk tuntut seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengatur waktu atau manajemen waktu yang baik begitu? Baik, silakan. Menarik sekali ya kalau berbicara persoalan ini, kan menjadi stigma yang lumayan luar biasa di kalangan dunia kampus, baik di dunia belajar ya. Karena begini, ketika kita berbicara di kampus ya, ketika di kampus itu ada banyak, aduh saya ini kalau aktif di organisasi ini kemudian berbenturan dengan kuliahan sehingga semuanya tidak maksimal. Itu salah satu pemikiran yang kurang tepat bagi saya. Karena begini, kita harus memahami tujuan awal kita misalkan ke kampus ya, tujuan utama adalah kuliah. Artinya kita tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban kita untuk belajar di kampus. Nah, organisasi ini adalah bonus di mana kita menimba ilmu yang kita tidak dapatkan di ruang-ruang kelas ya. Nah, salah satu caranya itu di organisasi sebenarnya kita diajari yang namanya manajemen waktu ya. Itu hal yang penting. Kemudian nanti kita bisa melakukan apa yang akan kita lakukan selama kita berkuliah, salah satunya. Jadi di organisasi saya pahami bahwasanya ada yang namanya sebelum melakukan kegiatan itu ada raker dulu. Oh iya, raker. Nah, kadang kenapa itu berbentrokan? Karena memang dari awal itu tidak disiapkan dengan baik. Seandainya dari awal kita berorganisasi itu sadar bahwasannya kita ini harus memberikan cerminan organisasi jalan, kognitif kita di kampus dan tanggung jawab kita harus jalan. Salah satunya kita kan tahu ya, kalau di kampus itu bulan-bulan ini akan UTS, bulan-bulan ini akan UAS. Sebenarnya kita sadar hal seperti itu. Makanya ketika kita rapat kerja, kita atur. Ya, kita atur bahwasannya kegiatan di organisasi X ini
jangan dilaksanakan di bulan Juni. Kenapa kalau tidak boleh di bulan Juni? Bulan Juni ini adalah bulan-bulan UAS, bulan-bulan apa namanya UTS. Oke, itu berbicara secara umum. Secara khusus nih, kadang apa namanya, saking kita repotnya di organisasi, acaranya semisal ospek ya, ini berbicara ospek waktunya lama sampai gak tidur dan lain sebagainya, capek, kemudian dia memilih untuk tidak kuliah. Itu hal yang keliru bagi saya. Harusnya ya seperti halnya yang saya sampaikan tadi, kita ini kewajibannya adalah kuliah. Jangan sampai kita menggugurkan tanggung jawab kuliah untuk apa namanya, mementingkan organisasi. Nanti pasti ada yang menjawab, organisasi ini yang mengantarkan saya bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau misalkan kita tidak lulus, misalkan ya, organisasi kita hebat, artinya kita sudah mencerminkan kegagalan di dalam organisasi itu. Artinya perlu adanya pengaturan ya, disesuaikan. Kalau misalkan di tingkat pelajar atau santri ya, kita kan juga tahu ya, misalkan di pondok misalkannya nih, kegiatannya pondok itu apa aja, kegiatan yang besar apa aja, kegiatan yang wajib apa saja, kegiatan yang sunnah-sunnah apa saja. Kita bisa, kalau misalkan metodenya kita tidak bisa ditanamkan dalam hati dan pikiran, kita boleh tuh menggunakan tulisan. Karena itu pernah saya contohkan, waktu itu ketika zaman-zaman saya kuliah ya, saya menulis tuh di depan almari saya tulis jadwal saya untuk bangun, masak, habis itu kuliah. Jadwalnya itu sudah ada. Dan saya selalu bilang ketika di organisasi, saya tidak mau kegiatan saya itu berbenturan dengan kuliah saya. Karena ini beban moral secara individu untuk saya, kepada orang tua saya, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena setiap apa yang kita lakukan semua ada hisapnya, kan begitu. Pastinya. Jadi poinnya adalah bagaimana caranya raker atau kegiatan itu tidak berbenturan dengan tidak kita berbenturan. ya. Begitu. Dan dalam sebuah organisasi penting sekali peran dari seorang pemimpin. Nah, Oke, kira-kira kriteria pemimpin seperti apa yang layak untuk dijadikan pemimpin atau yang layak kita teladani begitu? Disilakan. Baik, tentunya ya yang menjadi kiblat kita dalam memilih pemimpin atau menjadi pemimpin adalah keempat sifat profetik Nabi ya, harusnya begitu. Namun di sini kita bisa memilih kriteria pemimpin yang memang dia itu secara kognitifnya bagus ya, kemudian yang kedua pertanggungjawabannya juga bagus, dia itu sadar, dia itu kepala, dia itu perlu yang namanya memberikan banyak hal, pengayoman dan lain sebagainya. Yang kemudian dia itu apa namanya, public speakingnya bagus. Yang selanjutnya juga selain public speaking ya, public relation atau jaringannya dia luas. Karena kita berorganisasi, sehebat apapun kita, kalau misalkan jaringan kita itu tidak luas, maka bagaimana kita menunjukkan elektabilitas organisasi kita? Bagaimana kita menunjukkan bahwasannya organisasi kita ini layak, kemudian orang-orang yang bergabung kepada organisasi kita ini nantinya bisa menjadi pemimpin, bisa memimpin dirinya sendirilah, minimal begitu. Intinya adalah setiap orang itu adalah pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin pemimpin diri sendirinya gitu ya, Ya, Pak betul. ya. Dan kalau kita lihat dalam seorang pemimpin itu biasanya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi itu yang sering Bapak jumpai itu seperti apa? Jadi di apa namanya, di dalam buku William itu yang pernah saya baca dulu ya, sifat-sifat pemimpin ini ada yang namanya otokratis ya. Otokratis ini kepemimpinannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin tersebut ya. Salah satu contoh pemimpin yang sering kita temukan, pemimpin otokratis itu kita temukan di daerah pesantren. Kenapa demikian? Ketika misalkan nih yayasan itu menginginkan bahwasannya libur pondok harus tanggal 25 sebelum hari lebaran. Siapa yang mau melawan itu? Itu ya. Itu kepemimpinan yang sering digunakan. Karena memang sifat-sifat otokratis itu juga penting, begitu.
Yang kedua itu dengan sistem demokrasi. Artinya apa? Apa yang akan dilaksanakan itu dibicarakan, maksudnya didiskusikan ya antara anggota. Kemudian ada juga sifat pemimpin itu yang dia mempercayakan semua agenda kegiatan atau jalannya menuju visi misinya dipasrahkan kepada anggotanya. Itu. Oke, jadi ada 3 ya Kak Ya. ya, Pak. Oke, dan Bapak mohon maaf kita akan jeda terlebih dahulu. Oke. Bagi para pemirsa atau audiens yang ingin bertanya disilakan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom komentar pada channel YouTube STV. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali seusai jeda berikut ini, tetap di STV Cermin Kaum Santri. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Kampung Ramadan yang hanya di STV Cermin Kaum Santri. Dan pemirsa, pada segmen ini adalah segmen terakhir, di mana segmen terakhir kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan audiens yang ada di rumah maupun audiens yang sudah ada di sini. Dan bagi para audiens yang ingin bertanya, disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Iya, siapa yang ingin bertanya? Disilakan, Mbak.
Emak cek loh kena Cek cek. Ya Allah, Pak Ram. Itu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Apa yang dilakukan? Terus Bapak, apa? Apa yang didapatkan dilakukan untuk meningkatkan aktivitas organisasi? Meningkatkan. Apa yang didapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas organisasi? Iya, pertanyaannya luar biasa sekali. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Cukup satu. Iya, terima kasih Mbak Santri. Dan pertanyaannya luar biasa tadi, Pak. Bagaimana atau cara yang kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam sebuah organisasi? Baik, Disilakan. pertanyaannya ini sangat ini ya bagus karena salah satu nantinya kita berorganisasi tentunya hal yang kita dapat dan nanti apa yang akan kita bisa berikan. Jadi begitu. Untuk meningkatkan kita produktif atau bisa nantinya berorganisasi yang baik dan kita bisa mampu meningkatkan elektabilitas diri kita dengan cover organisasi tersebut. Yang pertama itu jelas kita harus memahami pedoman di organisasi itu, karena ketika kita tidak bisa memahami pedoman di situ, kita akan berorganisasi namun kita tidak tahu arah dan tujuan kita, sehingga nantinya kita bingung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya jelas kita harus ikro ya. Ikro, sering membaca, sering berdiskusi. Itu sangat penting. Itu akan menjadi bekal untuk kita. Dan yang ketiga, kita harus sering-sering berdiskusi dan juga tidak menutup kritik ya. Kemudian kita setelah berproses, sudah belajar, sudah kognitif kita cukup, kita harus berani mengambil peran, salah satunya di organisasi, misalkan dijadikan kepanitiaan ya, kemudian dijadikan pengurus. Nah, setelah nanti demisioner dari kepengurusan, nah baru di situ kita meningkatkan soft skill kita melalui inovasi-inovasi. Kita itu berorganisasi jangan sampai ketika kita sudah purna ya secara kepengurusan dan lain sebagainya, kita itu selesai. Jangan. Tapi bagaimana kita menciptakan ide-ide. Nah, untuk saat ini kita sebenarnya banyak. Kita mau terjun di mana? Kita bisa melihat passion kita. Dari mana kita tahu passion kita? Ya dari organisasi tadi. Kita bisa mempelajari, oh ternyata passion saya ini di bidang ekonomi kreatif misalkan. Ya, kita harus menciptakan ide-ide atau gagasan di bidang ekonomi kreatif. Salah satunya dengan kita membuka usaha misalkan. Usaha apa yang menarik untuk anak muda saat ini? Ya tentunya dengan jualan-jualan misalkan aksesoris, dan yang paling menarik sih mungkin sekarang di bidang UMKM itu ya seblak gitu ya, kemudian franchise lainnya itu ya. Dan juga bagaimana kita efektif atau produktif ya, dengan cara ketika kita berorganisasi, kita itu secara kognitif ya tentunya kita harus punya. Artinya ketika kamu ditanyakan, kamu dapat apa dari organisasi itu?
kita tidak bingung, akhirnya kita dapat banyak. Salah satunya kita wawasannya luas, jaringannya luas, kemudian secara pemikiran kita bisa lebih bijak dan lain sebagainya. Dan juga berorganisasi ini sebenarnya jangka panjang ya, jangka panjang sekali. Kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh besar yang menjadi tokoh-tokoh di bidang pemerintahan contohnya. Mereka itu juga berangkat dari organisasi yang kemudian nantinya itu memperlihatkan produktivitasnya. Dengan artian begini, kalau misalkan nanti kalian ya, ini kita berbicara persoalan pesantren. Tentunya ketika kalian pulang dari sini, jangan sampai kalian pulang di rumahnya itu hanya tidur, menggugurkan tanggung jawab apa aja. Setelah itu kalian tidak melakukan hal-hal yang positif lainnya. Sederhananya banyak ya sekarang itu saya menemukan anak-anak pesantren ya, pulang dari pesantren ya tedung, habis itu ngakan ya, gitu-gitu aja. Artinya tidak mau melakukan misalkan ya kegiatan-kegiatan di masjid, atau kalau ada acara-acara, kalau di safari Ramadan ini kan banyak ya acien di masjid tidak mau ikut. Nah, hal-hal seperti itu yang nantinya akan menjadi tolak ukur. Oh, ternyata anak-anak meskipun sudah di pondok atau di ini ternyata kilo produktif. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hindari. Itu berbicara persoalan di ruang lingkup pesantren. Kalau di ruang lingkup perkuliahan seperti kita, ini menjadi tanggungan moral yang sangat luar biasa. Karena begini, kalau kita sudah lulus dari kampus ya, pulang ke rumah, kita tidak sederhananya menganggur. Itu luar biasa. Akan menjadi tolak ukur yang artinya masyarakat akan memberikan penilaian, oh ternyata arwah kuliah di Serolok itu tiba apa. Hal seperti itu harus kita hindari. Dengan cara apa? Ya dengan inovasi. Inovasi apa yang bisa kita lakukan? Dengan memahami karakter kita. Salah satunya yang pernah saya alami sendiri ya, ketika saya lulus baru 1 minggu itu sudah banyak ya komentar begitu. Padahal saya hanya ingin menikmati hari leha-leha saya selesai dari perkuliahan begitu. Yang artinya menjadi tanggungan moral. Akhirnya saya menggunakan public relation tadi. Saya punya relasi nih di salah satu kedinasan. Saya tanya, "Bang, ini saya sudah lulus, Bang. Saya ahli di bidang ini. Apakah ada pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya?" Akhirnya, oh ya ada ini. Akhirnya ditanyakan, bisa enggak kamu mengerjakan proposal ini? Karena saya tadi sudah terlatih di organisasi, saya jawab, bisa Bang, 1 malam selesai begitu. Karena ya itu tadi, kita bisa produktif kalau kita itu mampu. Nah, untuk mampu ini kita harus berproses di organisasi itu. Sehingga ketika kita kembali contohnya ke daerah kita tidak hanya menjadi lulusan atau memegang gelar sarjana, tapi mampu memberikan contoh. Oh iya ya, ternyata dia itu tidak hanya bersekolah, tapi banyak hal yang dia lakukan. Sehingga banyak nanti adik-adik kita itu, oh ke rumah narwah derki betul sekolah ya. Nah itu, dan itu sampai sekarang itu banyak. Sehingga ya di rumah saya itu dijadikan tempat beberapa anak-anak ya yang mau kuliah bingung itu dihantarkan orang tuanya. Itu salah satu bentuk produktivitas. Karena apa? Karena sudah ada kepercayaan. Tentunya untuk sampai ke arah sana yaitu tadi kita harus banyak belajar. Kita harus meninggalkan hal yang menjadi problem besar dalam diri kita. Yang pertama itu malas. Siapa yang tidak akan malas? Ya. Kita harus buang jauh-jauh rasa malas. Karena dengan malas itu tidak akan bisa menjadikan kita siapapun. Ya untuk melakukan itu, ya kita harus sadar kita ini siapa, kita ini anaknya siapa, kemudian kita ini harus jadi apa. Itu kembali ke pribadi. Sehebat apapun orang itu, misalkan kita berikan motivasi, kalau dirinya sendiri itu tidak mau ya tidak bisa. Artinya kesadaran secara individu ya. Itu juga sangat penting. Tuh. Jadi hal yang sangat penting yang pertama kita itu tidak boleh malas, yang kedua itu harus banyak ikro ya. Kemudian kita harus banyak pengalaman. Job desk kita harus banyak sehingga kita
apa namanya akan menjadi orang yang kuat. Ketika diterpa di organisasi itu banyak problem dan lain sebagainya, kita kuat begitu, sudah biasa. Ini bagian dari hal yang mahal di dalam berorganisasi itu. Iya, jawabannya sangat jelas dan sangat terarah dari Bapak Fauzan. Dan bagaimana Mbak Santriwati, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau merasa kurang puas? Ada lagi? Sudah puas ya? Oh iya, sudah puas katanya Pak. Jadi memang ketika kita sudah selesai dalam berorganisasi atau kita sudah selesai dalam menuntut ilmu, jangan sampai kemudian pengabdian kita juga selesai ya. Tetap harus lanjut itu. Jangan sampai cintanya sampai di situ aja, nggak Jangan. boleh itu. Gitu ya. Oke, dan Bapak kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Mungkin dari Bapak Fauzan sendiri ingin memberikan sedikit closing statement untuk pemirsa maupun audiens yang ada di sini. Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya ingin sedikit berpesan, lebih baik kita itu susah dan sakit untuk mencapai kesuksesan daripada kita mati karena kita membiasakan diri kita dengan sebuah kemalasan, ya. Oke, terima kasih. Closing statement yang sangat singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Pak Fauzan atas waktunya. Semoga lain hari kita bisa bertemu kembali. Amin. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah maupun audiens yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menemani kami selama kurang lebih 1 jam. Dan saya ada sedikit pantun untuk para audiens yang ada di sini. Kalian cantik seperti peri. Cakep, bilang cakep. Oke, ulang lagi ya. Cakep. Kalian cantik seperti peri. Oke. Aku lebih cantik bak sang ratu. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.